Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Alhamdulillah, saat ini kita berjumpa kembali di mata kuliah Kewirausahaan 2 di pertemuan ke-6. Tidak terasa kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala Tuhan Yang Maha Esa memberikan kita keberkahan kesehatan sehingga kita bisa terus mempelajari dan menggali ilmu untuk meraih masa depan yang cerah. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar pada hari ini, alangkah baiknya sama-sama kita berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar kita berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan mahasiswa semuanya, pada hari ini kita akan membahas tema. Mohon izin saya share materinya. Tema yang sangat menarik sekali pada hari ini. Kita berbicara tentang komunikasi dan mengetahui model kepemimpinan. Mari kita bahas tema yang menarik ini. Pendahuluan, komunikasi dan mengetahui model kepemimpinan. Pengertian komunikasi dan kepemimpinan. Komunikasi di era teknologi dan perkembangan zaman saat ini yang sangat pesat, komunikasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap segala aspek yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa komunikasi, maka segala aktivitas apapun tidak akan berlangsung. Tak heran apabila saat ini orang yang pandai berkomunikasi, maka ia akan menjadi lebih terdepan dibanding orang-orang yang lemah dalam komunikasi. Banyak orang yang pintar komunikasi menjadi pimpinan di mana orang tersebut membawahi orang-orang pintar padahal ia sendiri bisa jadi tidak lebih pintar dari bawahannya. Namun karena kepiawaiannya dalam komunikasi maka ia mampu mempengaruhi orang lain untuk mengikuti arahan dan petunjuknya sehingga ia menjadi orang yang disegani dan dihormati. Maka dari itu perlunya kita pahami dan pelajari seperti apa komunikasi itu dan bagaimana supaya kita menjadi orang piawai dalam berkomunikasi. Proses komunikasi dimulai dengan adanya seorang komunikator yang bermaksud untuk menyampaikan ide kepada orang lain. Dalam proses penyampaiannya, si komunikator mencari bentuk penterjemahan ide sehingga dapat dipahami dengan baik oleh si penerima atau disebut encoding. Jika kita memilih media yang berbentuk tulisan, maka encoding adalah pemilihan kata-kata yang tepat. Tahap selanjutnya adalah proses penterjemahan kembali pesan atau decoding oleh si penerima pesan. Proses ini bisa melibatkan beragam subproses seperti pemahaman terhadap kata-kata yang tertulis maupun terucap, penginterpretasian ekspresi muka dan lain sebagainya. Setelah pesan diterima, maka si penerima dapat mengirimkan pesan yang baru kembali kepada si komunikator. Proses ini disebut balikan atau feedback. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Sehingga banyak ahli-ahli yang menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi. Antara lain menurut J.A. Depitu 1997, bahwa dari semua pengetahuan dan keterampilan yang Anda miliki, pengetahuan dan keterampilan komunikasi termasuk di antara yang paling penting dan berguna. Sedangkan menurut David Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, efisien,
dan menerima pesan-pesan secara akurat. Komunikasi didefinisikan sebagai proses penyampaian pesan dari komunikan dengan komunikator. Dalam proses ini, baik pembawa dan penerima pesan akan memakai tanda atau simbol yang sama. Komunikasi dideskripsikan juga sebagai proses penukaran informasi atau ide untuk mencapai pemahaman bersama. Komunikasi sangat penting dalam berbagai segi kehidupan manusia, terlebih dalam hal organisasi. Komunikasi organisasi memiliki banyak fungsi yang akan mendukung keberhasilan suatu organisasi. Komunikasi organisasi ini erat kaitannya dengan komunikasi kepemimpinan. 1. Komunikasi. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sehingga banyak ahli-ahli yang menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi. Menurut David Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirim pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. 2. Komunikasi kepemimpinan. Komunikasi kepemimpinan adalah proses komunikasi yang dilakukan pemimpin sebagai komunikator kepada bawahan organisasinya sebagai komunikan. Gaya komunikasi kepemimpinan ini harus digunakan pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya untuk mencapai target organisasi. Komunikasi kepemimpinan yang baik akan memastikan tiap anggota organisasi bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Kekuatan yang dimiliki oleh setiap manusia yang sering disebut dengan imajinasi, melalui imajinasi atau yang sering juga diistilahkan dengan mimpi dalam bahasa motivator. Inilah manusia dapat mencapai kemauan yang tinggi dan kesanggupannya dalam menemukan segala hal. Imajinasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu imajinasi sintesis dan imajinasi kreatif. Imajinasi sintesis adalah untuk tidak menciptakan hal yang baru, tetapi membentuk dan menyusun yang lama dalam bentuk kombinasi baru. Sedangkan imajinasi kreatif adalah menciptakan hal-hal baru, terutama apabila imajinasi sintesis tidak bisa bekerja dalam memecahkan suatu masalah. Dalam hubungan ini, berpikir kreatifnya seorang wirausaha dapat merombak dan kemudian mendorongnya dalam pengembangan lingkungan menjadi berhasil. Komunikasi, kita lihat di sini. Komunikasi adalah bagian penting dari mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang kita inginkan, sehingga banyak ahli-ahli yang menjabarkan aspek-aspek tentang komunikasi tersebut. Menurut David Curtis 1992, kemampuan berkomunikasi menunjukkan kemampuan mengirimkan pesan dengan jelas, manusiawi, efisien, dan menerima pesan-pesan secara akurat. Kita lihat di sini, yang pertama, komunikasi kepemimpinan. Untuk mengetahui berbagai kepemimpinan, untuk mengetahui berbagai jenis komunikasi kepemimpinan, berikut adalah contoh gaya komunikasi kepemimpinan yang biasa digunakan. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. 1, kita lihat di sini, gaya controlling. Pemimpin dengan gaya komunikasi controlling akan membatasi dan cenderung mengatur perilaku, pikiran, dan tanggapan bawahannya. 2, komunikasi kepemimpinan. Untuk mengetahui berbagai jenis komunikasi kepemimpinan, ada lagi contoh yang lain adalah gaya egalitarisme. Komunikasi kepemimpinan jenis ini melakukan penyebaran informasi atau ide dengan arus dua arah, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Yang ketiga, gaya struktural. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memberikan informasi yang bertujuan untuk pemantapan perintah penugasan, jadwal penugasan, dan struktur organisasi. Yang keempat, gaya dinamis. Komunikasi kepemimpinan gaya dinamis ini artinya pelaku komunikasi akan bersikap lebih agresif dalam menyampaikan dan menangkap pesan. Yang kelima, gaya relinquisi. Dalam gaya komunikasi kepemimpinan ini, pemimpin memiliki sifat bersedia dalam menerima saran atau ide dari orang lain.
Model kepemimpinan, gaya atau style of leadership ternyata merupakan ringkasan dari bagaimana seorang pemimpin melaksanakan fungsi kepemimpinannya dan bagaimana ia dilihat oleh mereka yang berusaha dipimpinnya atau mereka yang mungkin sedang mengamati dari luar. Saul W. Gillerman 2003. Pada dasarnya di dalam setiap gaya kepemimpinan terdapat dua unsur utama, yaitu unsur pengarahan, directing behavior, dan unsur bantuan, supporting behavior. Model kepemimpinan berdasarkan kepribadian, maka gaya kepemimpinan dibedakan menjadi beberapa hal menurut Robert Albanese, David D. Van Vliet 1994. Yang pertama, gaya kepemimpinan karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan yang mampu menarik atensi banyak orang. Yang kedua, gaya kepemimpinan otoriter. Gaya kepemimpinan yang memusatkan segala keputusan dan kebijakan yang diambil dari dirinya sendiri secara penuh. Yang ketiga, gaya kepemimpinan demokratis. Gaya kepemimpinan demokratis adalah gaya kepemimpinan yang memberikan wewenang secara luas kepada para bawahannya. Gaya kepemimpinan moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Manfaat mempelajari komunikasi. Kita lihat yang pertama, meningkatkan alur informasi. Yang kedua, melancarkan regulasi. Yang ketiga, meningkatkan fungsi persuasif. Yang keempat, membuat integrasi komunikasi organisasi. Inilah manfaat mempelajari komunikasi yang bisa digunakan oleh para leader, para pemimpin. Karena sejatinya para leader dan pemimpin adalah orang-orang yang menjadi role model, menjadi contoh bagi orang-orang yang ada di bawahnya. Sehingga perlu sekali seorang leader atau pemimpin mempunyai nilai-nilai yang positif, mempunyai gaya kepemimpinan yang positif. Agar apa? Agar bisa menjalankan roda organisasinya dengan lancar dan sukses dan bisa membawa para bawahannya dengan enak. Manfaat mempelajari komunikasi kepemimpinan, kita lihat di sini ada 4 hal. Yang pertama, meningkatkan alur informasi supaya alur informasi dari atas ke bawah, dari bawah ke atas berjalan dengan lancar. Yang kedua, melancarkan regulasi-regulasi, kebijakan-kebijakan untuk kepentingan dan kesuksesan perusahaan atau organisasi. Yang ketiga, meningkatkan fungsi persuasif. Dan yang keempat, membuat integrasi komunikasi organisasi. Inilah ketika kita mengetahui, dan inilah manfaat mempelajari komunikasi kepemimpinan. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-6. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Sekian, terima kasih teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.